Malam itu dingin dan sunyi. Angin berdesir pelan, menembus sela-sela pepohonan yang melapisi jalan menuju sebuah rumah tua di pinggir desa. Rumah itu dikenal dengan nama rumah dengan lantai berdarah. Tak ada seorang pun yang berani mendekat ke sana, kecuali mereka yang ingin menguji nyali atau sekadar mencari alasan untuk merasa hidup dalam ketakutan. Desas-desus mengatakan lantai rumah itu selalu memunculkan genangan darah setiap malam purnama. Bukan darah biasa, melainkan darah yang seolah hidup, merayap perlahan, dan menyisakan jejak misteri. Kirana, seorang jurnalis muda dengan jiwa pemberani, tengah menikmati sore yang tenang di apartemennya ketika sebuah amplop misterius dilemparkan ke bawah pintu. Surat itu terlihat kuno, dengan tinta merah yang tampak seperti darah. Isinya, jika ingin menemukan cerita besar, datanglah ke rumah di ujung desa, tepat saat purnama penuh. Bawa keberanianmu, tinggalkan rasa takutmu. Surat itu membakar rasa penasaran Kirana. Rumah dengan lantai berdarah. Nama itu langsung terlintas di benaknya. Sebagai jurnalis, Kirana tahu bahwa ini adalah peluang besar. Meski demikian, sahabatnya, Adi, dengan tegas melarangnya pergi. Ini bukan ide yang bagus, Kirana. Kamu tahu apa yang orang bilang tentang rumah itu? Kata Adi dengan raut wajah cemas. Tapi justru itu alasannya, Di. Aku harus tahu kebenarannya. Kalau semua orang takut, siapa yang akan mengungkap misteri ini? Balas Kirana dengan mata berbinar. Adi menghela napas panjang. Aku hanya berharap kamu tidak menyesal. Tanpa banyak pikir panjang, Kirana memutuskan untuk pergi. Jalan menuju rumah itu terasa seperti labirin sunyi. Pohon-pohon tua berdiri seperti penjaga misterius, dan bayangan mereka menari di bawah cahaya purnama. Ketika akhirnya Kirana sampai, rumah itu tampak seperti raksasa yang terlupakan. Dindingnya penuh dengan lumut, catnya terkelupas, dan jendelanya menganga seperti mata yang tak berkedip. Pintu depan berderit saat Kirana membukanya. Bau apek bercampur sesuatu yang anyir menyeruak keluar. Dengan senter di tangan, dia melangkah masuk. Lantai kayu tua berderit di bawah kakinya. Udara di dalam rumah terasa berat, seperti diselimuti kehadiran yang tak kasat mata. Semuanya terasa hening, hingga dia tiba di ruang tengah. Di sana, dia melihatnya, darah mengalir perlahan dari celah-celah lantai, membentuk pola tak beraturan. Bau anyirnya sangat kuat, membuat perut Kirana mual. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. "Siapa di sana?" teriak Kirana. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah yang semakin mendekat. Mengabaikan rasa takutnya, Kirana memutuskan untuk mengikuti suara itu. Tangga kayu menuju lantai atas berderit di setiap langkah, seperti mencoba memperingatkannya. Di ujung tangga,
Dia menemukan sebuah kamar dengan pintu setengah terbuka. Dalam kamar itu, ada sebuah meja dengan buku tua tergeletak di atasnya. Buku itu penuh dengan coretan tangan yang kacau, seperti ditulis dalam kondisi panik. Salah satu halaman membuat napas Kirana tercekat. Mereka yang menumpahkan darah di sini tidak akan pernah bisa pergi. Rumah ini menahan jiwa-jiwa mereka. Dan aku salah satunya. Kirana membaca cepat, tapi suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan terasa berat. Ketika dia menoleh, seorang wanita dengan wajah pucat berdiri di ambang pintu. Matanya kosong, menatap Kirana dengan intensitas yang membuat bulu kuduknya berdiri. Wanita itu melangkah perlahan ke arah Kirana. Langkahnya tanpa suara, namun lantai di bawahnya mengeluarkan darah yang menggenang dengan cepat. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suara wanita itu terdengar seperti bisikan serak, namun cukup jelas untuk membuat Kirana mundur dengan tergesa-gesa. Aku hanya mencari jawaban," jawab Kirana, suaranya hampir tak terdengar. "Jawaban yang kau cari ada dalam darah ini," bisik wanita itu, sebelum tubuhnya perlahan menghilang menjadi kabut. Darah di lantai kini telah menutupi seluruh ruangan. Polanya seperti aliran sungai yang berputar-putar, membawa Kirana ke arah pintu keluar. Tanpa pikir panjang, dia berlari keluar rumah. Di luar, suara-suara aneh menggema dari dalam. Tawa melengking, tangisan memilukan, dan bisikan-bisikan yang tak bisa dimengerti. Kirana tahu, dia telah menyentuh sesuatu yang lebih besar dari yang bisa dia pahami. Sesampainya di apartemen, Kirana mencoba menenangkan diri. Tubuhnya masih gemetar, dan pikirannya dipenuhi dengan gambaran darah, suara langkah kaki, dan wanita misterius itu. Dia membuka laptopnya untuk mulai menulis laporan, tapi ada sesuatu yang aneh. Di desktopnya, sebuah foto muncul, foto lantai rumah itu, dengan darah yang membentuk kata-kata. "Kembali." Jantung Kirana berdegup kencang. Dia tidak pernah mengambil foto itu. Darah yang membentuk tulisan di foto itu seolah-olah hidup, seperti memanggilnya. Kirana merasa ketakutan, tapi juga penasaran. Apakah rumah itu benar-benar hidup? Apakah rumah itu telah memilihnya? Lantai apartemennya tiba-tiba terasa dingin. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat genangan merah mulai muncul. Bau anyir yang sama menyeruak ke udara. Kirana tersentak mundur, tetapi genangan itu terus melebar, mengikuti langkahnya. "Apa ini?" bisiknya. Dalam bayangan lantai yang memantulkan cahaya, dia melihat wajah wanita itu lagi, tersenyum. Rumah dengan lantai berdarah tidak hanya menyimpan rahasia. Rumah itu adalah perangkap, tempat bagi jiwa-jiwa yang penasaran untuk terperangkap selamanya. Kirana telah mengetuk pintu yang seharusnya dibiarkan tertutup, dan kini rumah itu takkan pernah melepaskannya. Setiap malam purnama,
Apartemennya menjadi cerminan rumah itu. Darah, suara langkah kaki, dan bisikan akan selalu menemani, mengingatkan Kirana bahwa dia kini adalah bagian dari legenda itu.